Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nenghartini dari S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Kali ini saya akan membahas materi dari mata kuliah Etika Profesi dan Tata Kelola Perusahaan dengan materi prinsip dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama yaitu Dewan Komisaris. Dewan Komisaris memiliki tugas serta tanggung jawab. Tugas dari Dewan Komisaris yaitu memastikan adanya pengawasan yang efektif terhadap direksi. Selain tugas, Dewan Komisaris juga memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab utama dari Dewan Komisaris yaitu untuk memonitor kinerja manajemen perusahaan dan berusaha mencapai return yang memadai bagi pemegang saham. Selanjutnya yaitu tanggung jawab lain dari Dewan Komisaris, yaitu untuk memastikan bahwa perusahaan selalu mematuhi ketentuan peraturan hukum yang berlaku. Terdapat pula kriteria dari Dewan Komisaris. Agar Dewan Komisaris dapat melaksanakan tugas dengan baik, perlulah kriteria mengenai Dewan Komisaris yang meliputi kompetensi dan komposisi. Terdapat pula prinsip tanggung jawab Dewan Komisaris. Prinsip pertama yaitu anggota Dewan harus bertindak berdasarkan informasi yang jelas, dengan itikat yang baik, berdasarkan due diligence dan kehati-hatian serta demi kepentingan perusahaan dan pemegang saham. Prinsip kedua yaitu apabila keputusan Dewan dapat mempengaruhi suatu kelompok pemegang saham secara berbeda dengan kelompok pemegang saham lain, maka Dewan harus memperlakukan seluruh pemegang saham secara adil. Untuk prinsip yang ketiga, Dewan harus menerapkan standar etika yang tinggi dan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan. Untuk prinsip keempat atau yang terakhir yaitu Dewan harus dapat melaksanakan penilaian yang objektif dan independen dalam melakukan pengurusan perusahaan. Terdapat juga kewajiban Dewan Komisaris. Yang pertama, mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi. Yang kedua, menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Yang ketiga, melapor kepada perseroan tentang kepemilikan sahamnya beserta keluarganya. Selanjutnya yaitu persyaratan Dewan Komisaris. Yang pertama, mempunyai akhlak dan moral yang baik. Yang kedua, mampu melaksanakan perbuatan hukum. Yang ketiga, tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan. Yang keempat, tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana di bidang keuangan dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan. Tersebut merupakan prasyarat atau persyaratan untuk menjadi Dewan Komisaris. Yang selanjutnya yaitu Komisaris Independen. Komisaris independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi. Anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Terdapat pula persyaratan menjadi seorang komisaris independen. Yang pertama berasal dari luar emiten.
Yang kedua, tidak punya saham langsung atau tidak langsung di emiten. Yang ketiga, tidak punya hubungan afiliasi dengan emiten dan internalnya. Yang keempat, tidak punya hubungan usaha langsung atau tidak langsung. Yang kelima, jumlah paling kurang 30% dari Dewan Komisaris. Yang keenam, yaitu dipilih melalui RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor per strip 01/MBU/2011 yang menyatakan bahwa orang pendukung Dewan Komisaris terdiri dari Komite Audit, Sekretariat Dewan Komisaris, dan komite lainnya yang terdiri dari Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Pengembangan Usaha. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Yang pertama yaitu Komite Audit. Komite Audit merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja direksi dan tim manajemen sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Terdapat pula tugas dan tanggung jawab dari Komite Audit. Tugas dari Komite Audit yang utama yaitu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan, terutama berkaitan dengan review pengendalian internal perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan efektivitas fungsi audit. Selanjutnya, selain memiliki tugas, Komite Audit memiliki tanggung jawab yang menurut RAZE 2019, tanggung jawab dari Komite Audit dapat dikelompokkan menjadi 8, yaitu yang pertama fungsi tata kelola, yang kedua pengendalian internal, yang ketiga pelaporan keuangan, yang keempat aktivitas audit, yang kelima penegakan kode etik, yang keenam program blower, yang ketujuh manajemen risiko, dan kedelapan fraud laporan keuangan. Yang selanjutnya, komite lainnya terdiri dari 3 komite. Yang pertama, Komite Nominasi dan Remunerasi, yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam menetapkan kriteria pemilihan calon anggota Dewan Komisaris dan direksi, serta sistem remunerasinya. Membantu Dewan Komisaris mempersiapkan calon anggota Dewan Komisaris dan direksi dan serta mengusulkan besar remunerasinya. Yang kedua, Komite Kebijakan Risiko, yang memiliki tugas membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko yang disusun oleh direksi, serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh perusahaan. Yang ketiga, yaitu Komite Kebijakan Corporate Governance, yang memiliki tugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji kebijakan Good Corporate Governance atau GCG secara menyeluruh yang disusun oleh direksi serta menilai konsistensi penerapannya, termasuk yang bertahan dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Terima kasih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materinya dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.